Bab 1427. Tempat yang mengerikan. Syuh. Sebuah suara yang menusuk telinga dan aneh tiba-tiba terdengar di belakang warrior Yang. Suara itu sangat menakutkan, karena pada saat ini, warrior Yang merasa kepalanya mau meledak. Tidak hanya itu, jiwanya pada saat ini sedikit merinding. Apa-apaan ini? Warrior yang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, ia berbalik, menghunus pedangnya lalu menebaskannya. Syuh. Setelah menebaskan pedangnya, ada gejolak hebat di ruang hampa, namun serangan ini gagal. Di depan warrior Yang, tidak ada apa-apa. Ekspresi warrior yang menjadi semakin serius. Dia melihat ke sekeliling, dan sekarang dia baru menyadari bahwa kabut penghalang di dalam lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jarak pandangnya hanya kurang dari setengah meter, dan di luar jarak setengah meter tidak ada yang bisa dilihat. Dapat dikatakan bahwa kabut penghalang di sini lebih tebal daripada di kota Siong pada saat tengah malam. Dan ini masih di siang hari. Jika sudah larut malam, akan seberapa menakutkannya kabut penghalang di sini. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu menggerakkan pergelangan tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Gulungan ini sebelumnya diberi oleh orang tua keluarga Si kepadanya ketika dia masuk. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang datang memilikinya. Ini gulungan teleportasi. Jika dihancurkan maka bisa menemukan jalan keluar ke batasan wilayah. Awalnya ia tidak pernah berpikir untuk keluar, bagaimanapun, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi sekarang, di sini benar-benar sangat tidak normal. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menyingkirkan gulungan itu. Kemudian, Belitu melambaikan tangan kanannya. Dia melepaskan Blackie. Ketika Blackie melihat pemandangan di lapangan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Warrior yang melihat ada kewaspadaan di mata Blackie, selain kewaspadaan, ada juga sedikit kepanikan. Segera, dia ingin kembali masuk ke tubuh warrior Yang, tetapi dihentikan oleh warrior Yang. Selama dia tidak bersedia, orang lain jangan berharap bisa memasuki pagoda Hongmeng. Melihat warrior yang menghentikannya, ada cahaya permohonan tiba-tiba muncul di mata Blackie. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang menjadi semakin serius. Sebelumnya dia mengetahui bahwa Blackie dan Si Hitam sebenarnya masih di bawah umur. Benar, kedua binatang ini sebenarnya bukanlah binatang dewasa. Meskipun mereka bukan binatang dewasa, namun kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diragukan. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah, sangat sedikit orang yang bisa membunuh mereka. Namun, mereka begitu waspada dan takut pada tempat ini. Dengan kata lain, di sini ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada mereka, dan bukan hanya sedikit lebih menakutkan. Meskipun tubuh Blackie saat ini jauh lebih kecil, namun dia masih beberapa kali lipat lebih besar daripada warrior Yang. Oleh karena itu, warrior Yang harus melayang di udara. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Blackie, lalu berbisik, "Apa yang kamu takutkan?" Blackie terdiam beberapa saat, lalu mengangkat satu cakarnya dan melambaikannya. Melihat adegan ini, warrior yang merasa tidak berdaya, begitu lagi. Dulu macan tutul ungu juga seperti ini, Siro juga seperti ini, dan sekarang serigala iblis langit juga seperti ini. Sebenarnya itu sangat normal, tidak semua monster hitam bisa berbicara. Terutama Blackie, yang sebelumnya jarang bertemu dengan orang. Mereka sebelumnya belum pernah melihat siapapun di wilayah ganas ini. Selain itu, monster hitam juga tidak terlalu suka berbicara bahasa manusia,
seperti halnya manusia, siapa yang suka berbicara bahasa binatang? Kecuali warrior yang. Tapi dia tidak berbicara bahasa binatang, melainkan bisa mengerti bahasa binatang. Setelah beberapa saat, warrior yang mengerti apa yang dimaksud Blackie. Yang dia maksud adalah, di sini berbahaya, sangat mengancam, dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat ini. Setelah terdiam beberapa waktu, warrior yang berkata, "Aku tidak bisa pergi, aku harus pergi ke hutan gelap, bisakah kamu membawaku ke sana? Tempat ini penuh dengan kabut penghalang." Untuk pergi ke hutan gelap, satu-satunya caranya adalah dengan membiarkan Blackie memimpin jalan. Kalau tidak, jika dia menjelajah sendirian, maka tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke hutan gelap. Mendengar kata-kata warrior yang, Blackie buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu mengayunkan cakarnya. Ini sedang memberitahu warrior yang untuk segera pergi. Warrior yang tidak memaksa Blackie menuruti perintahnya, bagaimanapun juga, pihak lawan melakukannya demi kebaikannya. Dia merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Masih ingat binatang besar yang saat itu menangkap kalian semua sampai ke tubuhku?" Kuart. Mata Blackie tiba-tiba menunjukkan ketakutan, meskipun dia juga binatang buas, namun sangat jelas tidak setinggi level Kuart. Saat itu Kuart bisa melawan 2 orang sendirian, dan dia sama sekali tidak kalah. Dan yang paling penting, saat itu Kuart tidak dalam kondisi yang baik. Tidak hanya itu saja, cederanya juga belum sepenuhnya pulih. Singkatnya, kedua serigala iblis langit masih sedikit takut pada Kuart. Warrior yang berkata, "Di dalam sini apakah ada yang lebih hebat darinya?" Blackie terdiam, seolah sedang membandingkannya. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, di bawah tatapan warrior yang, Blackie mengangguk. Melihat ini, warrior yang tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Ada yang lebih menakutkan daripada Kuart. Tempat apa ini? Kali ini, warrior yang benar-benar serius, tempat ini tidak hanya harus berwaspada. Di sini, benar-benar harus ditanggapi dengan sangat serius. Jika tidak, mungkin benar-benar tidak dapat kembali lagi. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Blackie, kemudian dia memberitahu Blackie alasan mengapa dia datang ke sini. Menghadapi Blackie dan si hitam, tentu saja dia tidak bisa memaksa secara membabi buta, karena jika demikian pasti akan membuat keduanya memiliki niat untuk memberontak. Lebih baik memiliki hubungan yang baik dengan mereka, seperti hubungannya dengan Kuart. Jika memiliki hubungan baik, kelak dia tidak harus memberi perintah, mereka semua akan keluar sendiri untuk membantunya. Blackie terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dan setuju untuk mengantar warrior yang. Sebenarnya, warrior yang ingin memiliki hubungan yang baik dengan Blackie dan yang lainnya, dan Blackie dan yang lainnya juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan warrior yang. Sekarang mereka dikendalikan oleh warrior yang memiliki hubungan yang baik dengan warrior yang pasti akan sangat bermanfaat. Selain itu, mereka tidak lagi muak diikat di sisi warrior yang. Karena sebenarnya mereka suka tinggal di pagoda Hongmeng. Tetapi persyaratannya adalah pagoda Hongmeng tidak mempersulit mereka. Jika tidak, di dalam bukan surga, melainkan neraka. Tanpa membuang waktu, warrior yang mulai bergerak dan menunggangi Blackie. Dijadikan tunggangan oleh warrior yang, meskipun Blackie agak enggan, tapi dia tidak menolak. Bagaimanapun, sudah pernah ditunggangi, jadi ditunggangi sekali lagi, sepertinya juga tidak masalah. Dengan demikian, 1 orang dan 1 serigala mulai bergerak maju. Blackie berjalan sedikit lambat, tetapi warrior yang menyuruhnya berjalan lebih cepat.
Namun dia menggelengkan kepalanya. Segera, setelah mereka berkomunikasi, warrior yang mengerti mengapa dia berjalan lambat. Ada banyak benda yang berbahaya di sini, tidak boleh membuat pergerakan besar, jika tidak, itu akan menarik perhatian banyak benda berbahaya. Sangat jelas, benda-benda berbahaya ini merupakan ancaman bagi Blackie. Di punggung Blackie, warrior yang terus melihat ke sekeliling. Dia masih merasa sedikit berwaspada pada suara tajam yang tiba-tiba muncul barusan. Yang terpenting adalah dia bahkan tidak melihat bayangan pihak lawan. Benda misterius itu pada waktu itu pasti ingin menyerangnya, namun tidak tahu karena apa, pihak lawan tiba-tiba menyerah. Mungkin dia bereaksi terlalu cepat, dan mencegah pihak lawan menyerang secara diam-diam, atau alasan lain. Namun, apapun alasannya, kekuatan pihak lawan tidak bisa diragukan lagi. Sekarang dia benar-benar mengerti mengapa beberapa orang yang berada di tingkat dewa tidak berani datang ke sini. Kejadian tadi, jika itu adalah orang yang berada di tingkat dewa biasa, mungkin sudah akan mati di sana. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama, di mata Blackie yang ditunggai oleh warrior yang tiba-tiba memancarkan cahaya keganasan, dan di punggungnya, warrior yang juga mengerutkan kening dan menempelkan tangannya di gagang pedangnya. Syuh. Pada saat ini, suara keras dan tajam tiba-tiba bergema di sekitar warrior yang, suara itu tampaknya memiliki daya tembus, sehingga kepala warrior yang terasa sangat sakit. Serangan ultrasonik sulit untuk diwaspadai. Warrior yang buru-buru menggunakan jiwa pedang, dan membiarkan jiwa pedang membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Setelah kepalanya sedikit lebih baik, dia melihat ke sekeliling, namun tidak melihat apapun. Ekspresi warrior yang berubah menjadi muram. Rasa sakit yang menyengat itu sebenarnya agak menakutkan. Jika itu adalah orang yang berada pada level dewa biasa, dalam keadaan tidak memiliki persiapan, sangat mungkin dalam waktu singkat akan kehilangan kesadaran. Dan dia tidak akan demikian, karena rasa sakit yang menyengat itu kalah jauh jika dibandingkan dengan rasa sakit dari serangan jiwa pedang. Dia bahkan bisa menahan rasa sakit serangan jiwa pedang. Rasa sakit semacam ini, baginya, benar-benar biasa-biasa saja. Namun, dia otomatis sangat tidak senang diawasi oleh pihak lawan secara diam-diam. Tetapi dia juga tidak dapat menemukan jejak pihak lawan, karena kabut penghalang itu dapat menghalangi inderanya, dan pihak lawan bersembunyi di dalamnya. Sehingga dia sangat pasif. Tepat ketika warrior yang kebingungan, Blackie yang ditunggangi olehnya tiba-tiba mengangkat dua cakar raksasa di depannya, dan kemudian membantingnya ke bawah. Boom! Pada saat ini, seluruh tanah berguncang hebat, tidak hanya tanah, tetapi ruang hampa juga berguncang hebat. Kemudian, Blackie membuka mulutnya dan meraung dengan keras. Boom! Aura yang menakutkan keluar dari tubuh serigala iblis langit, kemudian bergerak menuju kabut penghalang. Kabut penghalang langsung dibuat mundur oleh guncangan itu, dan segera, itu datang lagi. Di lapangan, mata Blackie terus-menerus mengamati sekeliling, matanya penuh dengan keganasan, dan mulutnya kadang-kadang mengaum. Di atas punggung Blackie, warrior yang diam-diam mengangguk. Binatang buas memang hebat, begitu menunjukkan kekuatannya, itu agak menakutkan. Setelah Blackie menunjukkan auranya, warrior yang dan Blackie tidak menghadapi bahaya apapun di perjalanan berikutnya. Terutama karena saat ini Blackie sudah memancarkan aura keganasannya. Meskipun semuanya berjalan lancar, namun ekspresi warrior yang masih sangat serius. Tidak hanya warrior yang, tetapi Blackie yang ditunggangi oleh warrior yang juga tampak sangat serius dan berwaspada.
Karena meskipun Blackie memancarkan auranya, dan itu dapat membuat beberapa benda berbahaya tidak berani sembarangan datang mencari masalah, tetapi pada saat yang sama itu juga dapat menarik hal-hal yang lebih menakutkan. Seperti berjalan di atas es tipis. Inilah yang dirasakan warrior yang sekarang setelah datang ke tempat ini. Harus diakui, ini memang agak sedikit menyedihkan. Di luar, dengan kekuatannya dan Blackie, dunia bawah, tempat mana yang tidak bisa dikunjungi. Tapi di sini, mereka malah harus selalu berhati-hati, karena takut tiba-tiba sesuatu yang besar akan muncul. Setelah berjalan beberapa saat, Blackie tiba-tiba berhenti. Di punggung Blackie, warrior yang hendak berbicara. Tiba-tiba, dia melihat ke atas, dan secara bertahap, ada kabut yang mengalir ke arah mereka. Setelah beberapa saat, tidak tahu apa yang dilihatnya, pupil mata warrior yang tiba-tiba menyusut. Bersambung.